Nah, Mas Dipa kali ini akan menyampaikan materi terkait dengan pendidikan di era AI. Karena Mas Dipa ini dekat dengan anak muda, dekat dengan dunia pendidikan juga. Baik, silahkan Mas Dipa Yustia. Terima kasih Mbak Devi, Beli Komang, salam kenal. Sahabat saya Mbak Tita yang luar biasa cantiknya hari ini. Keren ya. Saya perjalanan tadi dari Genuk, kota Semarang menuju ke sini. Sudah berusaha membuka Zoom, kita main dua platform, saya bilang gitu, jasadnya nggak ketemu, Zoomnya ketangkap, tapi ternyata putus-putus di jalan. Saya takut dibajak sama AI. Jadi akhirnya kita niatkan untuk langsung datang ke sini. Sebetulnya kalau kita mau berbicara tentang AI, kita sudah siap belum sih? Lebih teman-teman media yang terhormat hari ini yang luar biasa membantu kami mempublikasi segala kegiatan. Kita sudah siap apa belum? Di beberapa kegiatan mungkin termasuk hari ini kita di perjalanan, saya ngobrol dengan staf saya di mobil, wah kira ono bahan-bahanan, saya bilang gitu, nggak ada PPT-PPT-an, ayo buatin sebentar, kita mau ngobrol tentang apa ini. Akhirnya juga hampir tergantikan Beli Komang. Bahwa pendidikan di hari ini juga, apakah AI ini menjadi membantu kita, ataukah menjadi mengurangi semangat guru-guru kita untuk membaca, untuk mengulik ilmu, untuk mencari hal baru. Kalau kita mau berbicara tentang AI hari ini, Mbak Tita kebetulan juga di Komisi A, berkawan dengan teman-teman media yang luar biasa ini, AI guru-guru di hari ini, kalau dulu kita harus buka buku dulu ya Beli Komang ya. Beli Komang dari Tempo juga merasakan hal yang sama. Apakah teman-teman media di hari ini narasi berita sudah langsung ketik prompt saja terus kemudian keluar sesimpel itukah, kan begitu. Banyak hal kalau kita mau melihat plus minusnya, saya kebetulan juga pengguna AI sampai hari ini, berbayar 300 berapa ribu untuk ChatGPT premium. Soalnya kalau nggak pakai yang premium keluarnya jelek-jelek Pak. Keluarnya nggak seru-seru. Diketik sedikit jawabnya juga sedikit. Mau nggak mau kita harus berbayar ambil yang premium karena dia jawabnya lebih panjang. Saya pengguna AI juga, kita turun di lapangan ketemu langsung dengan anak muda di hari ini yang berkegiatan, mereka juga hampir sebagian hidupnya juga sudah dengan teknologi, ditambah lagi kita setahun terakhir ada produk AI ini. Saya melihat AI itu apa sih Pak Beli Komang? Kan sebetulnya rangkuman ya. Rangkuman saja. Tulisannya Mbak Tita, tulisannya Beli Komang, tulisannya Mbak Devi, tulisannya Mas Riki. Semua dikumpulkan menjadi satu di dalam satu server besar mungkin begitu, dinarasikan. Alhamdulillah dia lebih pintar untuk membuat di mana yang diletakkan di atas, letakkan di tengah, letakkan di bawah. Kemudian saya ketik, hey AI, hai ChatGPT, narasimu kepanjangan, waktu saya nggak banyak, tolong dipersingkat lagi, pendek lagi dibuatnya. Pendidik kita mau kita bawa ke situ kah? Menjadi kritik buat kita sebetulnya. Tapi ini juga ada nilai plusnya. Plusnya apa? Bahwa beliau-beliau pendidik ini yang juga belum sempat, belum punya waktu atau tidak memiliki referensi yang banyak untuk mencari keilmuan baru dibantukan oleh AI. Saya kadang-kadang mohon izin mungkin juga melakukan hal yang sama di saat kemudian kita rapat dengan dinas. Kebetulan kita dulu background lawyer, tiba-tiba dihadapkan dengan dinas kesehatan. Ini dinas kesehatan ngomong apa kan begitu ya. Ini mereka mau diskusi tentang apa sih? Kita juga nggak ngerti. Siapa yang membantu kita? Apakah staf saya? Bukan. ChatGPT. Jadi era keterbukaannya sudah sangat benar-benar dibuka sekali. Bahwa sudah tidak ada lagi yang bisa mengumpetkan data, kalau bahasa Inggrisnya begitu ya. Tidak bisa menyembunyikan data. Semua bisa kita lakukan informasinya dari AI. Kami melihat AI di pendidikan kita satu-satunya yang kita harapkan untuk bisa menjaga Indonesia Emas di 2045. Kualitas guru juga sudah harus kemudian diasah kembali. Tidak bisa juga tergantung dengan AI.
saya membayangkan di saat kemudian AI ini sudah mendominasi, jangan-jangan nanti guru juga akan digantikan oleh AI. Anak-anak kita tinggal datang aja ke sekolah, begitu duduk, diketik hari ini kita pelajarannya apa, Bapak Ibu, begitu tinggal di enter, selesai sudah. Nanti lama-lama anggota dewan juga digantikan di AI juga nanti. Tinggal ketik kita mau bikin perda apa ini kan gitu ya. Tinggal diketik promptnya begitu, ambil narasumber dari Blikomang, ambil narasumbernya dari teman-teman wartawan, diketik selesai, terus tinggal apa? Kita juga khawatir arah ke sana. Tapi yang seperti disampaikan oleh Mbak Devi tadi, bahwa sentuhan itu, human touch itu tidak bisa dihilangkan. Meskipun hanya sebatas senyumannya saja, buatan AI atau tidak, juga beda. Bapak Ibu wartawan yang juga pasti tahu, saya banyak bergaul dengan Gen Z. Kebetulan saya milenial itu adalah jembatan antara baby boomers dengan Gen Z. Jadi saya bergaul dengan teman-teman Gen Z di hari ini. Dulu waktu zaman Blikomang mahasiswa mungkin, demo turun di lapangan kita. Sampean orator, sampean adalah panglimanya untuk bisa menggerakkan. Hari ini anak-anak muda kita Gen Z yang menggerakkan siapa? Media sosial. Yang menggerakkan adalah narasi-narasi yang bisa saja itu juga dari AI. Filterisasi kita, saya kadang-kadang pemerintah suka terlambat ya. Nanti setelah teknologinya sudah gitu ya Blikomang ya. Sudah bergulung-gulung, sudah step 5 step, 10 step ke depan, tiba-tiba ternyata kita harus atur nih regulasinya nih. Ternyata kita harus atur tentang boleh nggak menggunakan. Kemarin saya sempat main ke kampus, ini saya cerita sedikit. Penggunaan konten kreator, kita berbicara tentang hak cipta. Mbak Devi joget-joget di misalnya di Simpang 5 misalnya, begitu ya. Menggunakan backsound apa misalnya. Mbak Devi joget-joget, FYP menghasilkan uang, apa kabar pencipta lagunya yang Mbok pakai? Ternyata pembatasan tentang itunya juga kita belum ngobrol Pak. Belum punya. Di luar negeri itu sudah punya parameter-parameter mana yang boleh digunakan, mana yang boleh tidak digunakan. Parameter-parameter di hak cipta itu juga sekarang di Undang-Undang Hak Cipta itu disebutkan kalau nggak salah bahwa untuk pendidikan boleh menggunakan guru-guru kita tuh mengcopy 1, 2, 3 buku begitu untuk kepentingan pendidikan. Tapi begitu nanti pendidiknya di-share jadi PDF, di-share ke seluruh kelas isinya orang 500, orang 1000, AI Pak, teknologi yang akhirnya memonopoli kita. Jadi kalau bisa saya sampaikan, mohon maaf tidak ber-PPT, bahwa hari ini di segi pendidikan kita boleh khawatir, dan sangat khawatir Pak Blikomang. Kalau boleh ini disampaikan bahwa teknologi ini membantu, sangat membantu, tapi kalau kita terlena, saya gara-gara langganan ChatGPT sudah hampir tidak pernah beli buku Pak. Saya nggak pernah hampir beli buku. TOT-nya dari teman-teman humas kita masukkan, tolong bikinin narsum sambutan tentang Indong, selesai. Tapi akhirnya saya nggak baca Pak. Apakah ini juga akan menggantikan kita? Mana human touch-nya? Bagaimana akhirnya kita bisa membedakan mana yang buatan manusia asli dan mana yang buatan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dipa ya. Ini menarik ya bahwa guru-guru pendidik pun sekarang juga sangat terbantu dengan AI, tapi apakah mereka saat ini masih membaca buku? Ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan AI, apalagi ini terkait dengan media nih, Bu Tita dari Komisi A. Kalau dari saya, tambahan dari saya sempat beberapa kali lihat podcastnya Profesor Stella Christie ya. Jadi ini mungkin masukan juga untuk Mas Dipa dari Komisi E. Prof. Stella Christie itu bilang waktu itu bahwa waktu dia kuliah di Harvard, itu dia cerita bahwa salah satu tugas penting terutama mahasiswa ketika awal masuk ke Universitas Harvard itu adalah menulis
bagaimana kemudian mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkuliah di sana itu kemudian dibentuk gimana sih caranya menulis yang baik dan benar. Nah, karena dia bilang kalau misalnya kita terlalu sering menggunakan AI, akhirnya kreativitas kita nggak jalan. Karena nyari gampang banget, akhirnya kreativitasnya mandek. Jadi apa yang kita tulis itu apa yang AI mau tulis. Tadi menurut Bli Komang bahwa sebetulnya saya setuju juga, sebetulnya yang namanya media online itu kan mereka butuh berita. Nah, kita mau feeding beritanya itu seperti apa? Apakah feeding beritanya mau yang mesin itu buat atau yang kita itu buat? Karena memang menurut saya apa yang kita cari itu apa yang sering keluar. Jadi misalnya saya kalau misalnya buka media online, YouTube, Instagram, TikTok, misalnya saya pengen beli barang sesuatu, maka yang keluar yang saya ketik. Nah, maka itu yang di feeding itu harusnya lebih banyak lagi, terutama dari kreativitas para jurnalis ini supaya nanti masukan yang kemudian muncul di media sosial, di media online, di AI itu kreativitas yang dari para jurnalis itu bikin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengutip dari katanya Bli Komang, saya juga setuju, dan Pak Toto bahwa yang tidak bisa dibeli sebetulnya oleh AI, yang tidak bisa diproduksi oleh AI adalah satu soal kreativitas kita. Mungkin kalau yang mereka kerja seni adalah soal rasa. Jadi misalnya kalau sekarang beberapa waktu yang lalu kan kita pernah lihat ya, kayaknya sekarang ada artis yang namanya artis AI yang kalau nggak salah diproduksi oleh production house dari Swedia. Ketika orang biasa yang memainkan film misalnya atau mereka membuat lagu, rasanya pasti akan berbeda dengan yang AI produksi. Nah, itu soal rasa itu yang tidak bisa dibeli oleh mesin. Nah, itu kalau menurut saya maka dua itu yaitu kreativitas dan rasa itu memang tidak bisa dibeli, dan saya juga mengencourage teman-teman untuk jurnalis, mari sama-sama kita feeding bareng-bareng ya untuk media online supaya nanti ke depan masyarakat terutama Gen Z ini yang nantinya akan menjadi generasi emas di 2045 lebih banyak lihat wacana dan berita yang memang kita kasih ke mereka. Itu yang pertama. Yang kedua memang yang harus hati-hati sekali, ini yang dari kami dari Komisi A dan Dinas Kominfo itu tekankan sekali adalah soal hoax dan penyebaran berita yang kurang benar. Jadi mungkin beberapa tahu beberapa waktu yang lalu mantan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu pernah mengeluarkan statement, kemudian statementnya dipotong-potong dan kemudian beliau bilang bahwa ini statementnya pakai deepfake. Nah, itu kalau memang kita sendiri yang tidak bisa memfilter, kayaknya kalau sekarang komunitas untuk yang penyebaran hoax itu kan sudah mulai banyak ya. Kita sendiri yang tidak mengencourage kemudian menyebarluaskan komunitas-komunitas yang supaya membasmi hoax itu, ya maka penyebaran beritanya itu akan kemana-mana. Bahkan konon kabarnya ada satu negara bubar gara-gara hoax ya. Itu yang tidak inginkan. Dan saya pengen khususnya dari kami DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya sama Mas Dipa sama-sama dari fraksi Partai Golkar, kepingin ke depan terutama masyarakat Jawa Tengah lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, dan generasi muda yang akan datang selalu mengkonsumsi berita yang benar dan baik yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Tita ya. Jadi harapannya adalah Indonesia Emas nanti di 2045 itu mengonsumsi medianya dari teman-teman wartawan ini ya. Teman-teman jurnalis ini, karena itu tadi ada kreativitas dan juga rasa yang tidak bisa dilakukan oleh AI seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk narasumber-narasumber kita, dan sekarang waktunya kita untuk diskusi bersama, karena di sini selain ada rekan-rekan jurnalis, ada juga dosen, praktisi, dan juga teman-teman mahasiswa ya. Ini nanti pengen jadi jurnalis gitu ya, cita-citanya jadi jurnalis setelah punya gambaran bersaing dengan AI, apakah masih setia dan tetap teguh bersama dengan jurnalis? Terima kasih para narasumber, Bli Komang, Bu Tita, dan Mas Dipa. Saya tidak bertanya sih, saya hanya nanggepin dari diskusi kali ini. Jadi kita tahu bahwa dominasi AI sekarang sudah sedemikian besar mempengaruhi
keberadaan media ya, dan masyarakat sekarang lebih condong untuk berkunjung ke homeless media atau orang sekarang sering sebut sebagai new media ya. Nah, dengan kondisi ini maka keberadaan media-media mainstream ini semakin lama tergerus oleh disrupsi itu. Nah, agar teman-teman praktisi media di Jawa Tengah khususnya peliput di DPRD Jateng atau mungkin yang tergabung dalam FWBCT dan juga PWI Jateng mungkin agar bisa lebih optimal, saya berharap sih dari Bu Tita sama Mas Dipa ini khususnya bahwa DPRD Jateng nanti dapat memfasilitasi pelatihan AI barangkali agar teman-teman ini mungkin juga lebih akrab, lebih ramah menggunakan AI, bisa menggunakan AI dengan lebih bertanggung jawab dan lebih khususnya untuk panduan-panduan yang boleh, yang mana, yang tidak, yang mana itu ada sebuah pelatihan secara khusus yang difasilitasi oleh DPRD Jateng. Harapan saya hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nurholis ya. Baik, 3 pertanyaan terlebih dahulu kami akan tampung dan kami akan jawab terlebih dahulu ya. Ini tadi menarik dari Pak Bambang Is yang sudah 4 dekade menjadi wartawan. Katanya tidak khawatir, tidak takut terhadap AI. Nah, ini mungkin boleh diberikan tanggapannya, Bli Komang. Iya, yang kalau wartawan sih rata-rata tidak takut, Mas. Yang takut itu yang punya media. Gak ada pemasukan ya Bli Komang ya? Karena model bisnisnya yang terdisrupsi. Kalau wartawan sih saya kira akan tetap bisa mencari peluang-peluang untuk tetap mengimplementasikan skillnya ya. Karena seperti yang tadi kan bisa punya new media, punya homeless atau punya blog segala macam. Tren konten kreator itu kan juga sebetulnya podcast di luar negeri juga banyak berkembang dengan individual jurnalis. Jadi perusahaan media itu kemudian bertransformasi menjadi enterprise dari individu-individu jurnalisnya. Gitu. Nah, cuma masalahnya apakah jurnalisme butuh organisasi atau tidak? Kan pertanyaannya begitu. Apakah untuk melayani publik dengan baik, jurnalis itu butuh redaksi, butuh struktur keredaksian, pola kerja kolektif, kemudian editing yang bertingkat, seperti yang kita lakukan di redaksi atau tidak. Kalau memang tidak, artinya individual jurnalis saja cukup, ya itu saya kira akan menemukan ruangnya sendiri di era AI. Nah mungkin ya itu, jadi perbedaan sudut pandangnya saya kira di situ. Saya melihatnya karena saya di manajemen media, saya melihatnya jurnalisme butuh cara bertutur baru, butuh pengorganisasian baru, butuh model bisnis baru, agar sebagai kolektif, sebagai organisasi dia masih relevan. Tapi memang kalau soal jurnalismenya sendiri akan selalu ada peluang untuk, jurnalisme itu apa sih? Jurnalisme itu kan sebetulnya disiplin verifikasi dan konfirmasi. Mengubah informasi menjadi berita itu butuh proses verifikasi dan konfirmasi. Saya kira itu akan selalu relevan. Oke. Tapi medianya sendiri sebagai organisasi apakah relevan? Harus terus berkembang mengikuti perkembangan yang ada ya Bli Komang ya. Baik, terima kasih juga untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di kesempatan dari siang hingga sore hari ini. Dan memang kalau berbicara tentang AI ya, saat ini memang kita tidak bisa memisahkan diri dari AI. Terlebih AI juga jadi salah satu ekosistem media yang modern. Tapi AI bukanlah pengganti manusia karena menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kolaborasi wartawan seperti yang saat ini kita lakukan tidak bisa tergantikan oleh AI. Jadi kita tunggu nanti kolaborasi-kolaborasi berikutnya dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian wartawan, Dewan Pers dan tentunya Tempo untuk di kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk mewujudkan jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan. Melalui tantangan yang ada, media juga harus hadir dengan solusi. Tadi Bli Komang sudah sampaikan solusi di era AI saat ini adalah
dengan regulasi, teknologi dan juga bisnis agar media tetap sustain atau bertahan di era akal imitasi atau artificial intelligence saat ini. Saya Septiana Devi undur diri.